Saudara-saudari yang terkasih, salam damai sejahtera untuk kita semua. Semoga saudara-saudari dalam keadaan sehat, tentunya bersama dengan keluarga. Saudara-saudari yang terkasih, minggu ini kita memasuki minggu biasa ke-15. Di antara anak-anak muda itu ada istilah yang tidak asing bagi mereka. Kalau misalnya kita menyebut istilah PW gitu, mereka biasanya langsung tahu maksudnya. PW artinya posisi wenak gitu, atau posisi nyaman. Biasanya kalau misalnya Romo mengajak mereka untuk jalan, "Dek, yuk kita jalan kemana?" gitu. Kadang-kadang mereka kalau misalnya pas tidak mau ya akan mengatakan, "Tidak mau lah Romo, lagi PW" gitu. Nah, PW ini maksudnya posisi wenak, tidak mau kemana-mana, nyaman itu. Lalu untuk hal-hal yang lain, posisi wenak itu bisa jadi disebabkan juga dengan alasan yang berbeda-beda. Ada yang misalnya dari alasan yang sederhana karena hobi misalnya. Kalau sudah menikmati hobinya itu, sudah nggak mau diganggu sama sekali. Misalnya anak-anak yang suka game itu, ya sudah. Kalau sudah nge-game itu sudah lupa makan, tidur, dan sebagainya. Atau juga misalnya nyaman di pekerjaan itu. Bisa jadi dia juga merasakan sudah enak, tidak mau kemana-mana, tidak mau diganggu. Atau juga misalnya hobi-hobi yang lain lah yang kecil-kecil. Atau juga masalah kekuasaan, bisa jadi. Lalu suatu saat saya pernah ditanya oleh seorang umat begini, "Romo, sebagai seorang Romo, itu godaan yang paling besar atau yang paling sulit itu apa sih?" gitu. Kadang-kadang mereka langsung nebak gini, "Wanita." Saya jawab, "Enggak juga lah gitu. Harta ya kadang-kadang juga begitu." Lalu saya katakan, selama saya menjadi imam, godaan yang paling berat sebenarnya yang saya rasakan adalah soal kemelekatan, soal kelekatan gitu. Nah, kalau soal kelekatan ini kan macam-macam itu. Bisa misalnya kelekatan pada fasilitas-fasilitas modern, main HP, main laptop, game itu. Nah, kalau sudah kecanduan misalnya sampai game kecanduan, Romo kecanduan game, bisa jadi lupa semuanya. Lupa makan, lupa kumpul dengan konfraternya, lupa pelayanan, lupa berdoa, macam-macam lah pokoknya. Nah, bukan hanya itu, hobi yang lain juga bisa. Atau misalnya juga kelekatan pada pribadi-pribadi tertentu, atau pada kelompok-kelompok umat tertentu. Mungkin akan lebih enak, saudara, misalnya, lebih enak ya saya melayani orang-orang yang menurut saya wangi, menyenangkan, kaya itu. Kadang-kadang juga ada perasa enggan, misalnya, orang ini orang miskin, misalnya, tidak sesuai dengan pemikiran kita, tidak sejalan, itu kadang-kadang juga mengganggu. Nah, ini soal kemelekatan yang sebenarnya paling sulit dihadapi oleh para imam. Bukan hanya imam sebenarnya, tapi religius misalnya, atau yang diosesan, bruder, frater, dan sebagainya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, mungkin kita juga lalu bertanya, lalu apakah kita nggak boleh itu sedikit saja menikmati hidup gitu? Nah, seperti layaknya orang biasa itu. Kalau takut dengan kelekatan-kelekatan seperti itu, saya kira boleh. Yang paling penting adalah kita tidak keterlaluan gitu. Karena seringkali kalau sudah keterlaluan, maka bisa jadi tidak akan ada ruang lagi untuk yang namanya Tuhan. Kalau kita sudah terlanjur melekat pada ini, pada hobi, pada orang tertentu, bisa dipastikanlah sedikit saja kita punya ruang untuk Tuhan, untuk Yesus. Apalagi untuk yang lain, mungkin sudah tidak ada hal yang bisa kita berikan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus minggu ini, pada minggu biasa ke-15 ini, konteksnya sangat jelas. Dalam Injil kita mendengarkan tadi soal panggilan dan perutusan para murid, tetapi juga sebenarnya panggilan dan perutusan kita semua. Yesus sangat detail hari ini mengajarkan kepada kita soal bagaimana mereka dipanggil dan dibekali dengan banyak hal sebenarnya.
Kita ketika dipanggil juga dibekali dengan banyak hal. Tadi diungkapkan dalam Injil misalnya menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan dan sebagainya. Tetapi Yesus hari ini juga menunjukkan kepada kita secara detail mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak harus kita lakukan, mana yang boleh kita bawa, mana yang tidak boleh kita bawa. Maksudnya apa sih, Romo? Kok sampai detail seperti itu? Maksudnya adalah supaya kita fokus, supaya kita tidak gampang melekat, supaya kita menjadi pribadi yang bebas, yang lepas, yang tulus gitu. Saya gambarkan begini, seperti bagasi gitu loh. Jadi kita itu diminta oleh Yesus mengurangi bagasi beban. Kalau kita mau pergi itu nggak usah lah repot-repot terlalu banyak hal. Kadang-kadang kan kita begitu ya, apalagi ibu-ibu, apalagi suster itu. Kalau mau pergi, wah semua hal sudah dibawa itu. Padahal ketika kita pergi balik tetap utuh, nggak dimakan kalau kita bawa makanan banyak juga. Nah, hal-hal yang sederhana ini mau menggambarkan bahwa sebenarnya kebutuhan kita itu ya hanya secukupnya. Kadang-kadang kita sendiri yang membebani diri sendiri dengan banyak hal, dengan kekhawatiran-kekhawatiran, sehingga perutusan kita pun, pelayanan kita pun menjadi justru beban karena terlalu banyak yang harus kita bawa. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ada hal penting yang mau Yesus ingatkan kepada kita semua sebagai murid-murid, sebagai orang Kristiani yang dipanggil dan diutus oleh Yesus untuk mewartakan kerajaan Allah. Yang pertama, mari belajar untuk menjadi pribadi yang percaya pada Yesus. Percaya, dengan percaya berarti saya berkembang dalam iman, harapan, dan kasih. Punya kasih jelas, tetapi kasih itu tidak cukup. Kasih yang kita berikan itu juga harus dilandasi dengan iman. Maka Yesus tadi mengatakan dengan lambang boleh membawa teken, boleh membawa tongkat, itu sebagai pegangan lambang iman kita, supaya kita tidak gampang jatuh, tidak gampang goyah. Tetapi kita juga harus punya harapan, digambarkan sebagai alas kaki tadi. Punya harapan sehingga kita juga bisa memberi harapan kepada orang lain, bahwa Allah itu yang Maha Kasih. Lewat kita juga datang untuk memberi kehidupan dan pengharapan kepada orang lain. Lalu yang kedua, Yesus mengajarkan kepada kita tentang tim, tentang kerjasama, tentang kehadiran orang lain. Jangan berpikir bahwa kita bisa bekerja sendiri. Berat. Yesus tahu persis bahwa pelayanan yang kita berikan itu sangat berat. Maka mari kita belajar menerima orang lain. Tetapi mari kita juga lihat, menyadari apa yang kita rasakan selama ini. Apakah kita terganggu dengan orang lain? Terganggu dengan orang lain yang juga baik, terganggu dengan orang lain yang juga akan mewartakan kebaikan, mewartakan Injil. Lebih baik mari kita bekerja bersama-sama untuk menyebarkan warta kebaikan itu, mengabarkan kabar sukacita itu bersama-sama, sehingga semakin banyak orang akan merasakan dan menerima keselamatan. Lalu yang ketiga, Yesus juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita bersikap ketika kita sudah capek-capek melayani. Ada dua hal yang mesti kita antisipasi. Bisa jadi ketika kita melayani diterima dengan baik, maka mari kita bersyukur. Tetapi bisa jadi kita juga akan ditolak. Nah, di situ kita diajari, kita diajak untuk belajar untuk tidak gampang putus asa. Kita masih punya harapan. Tidak diterima di sini, kita bisa pergi ke tempat lain. Yang paling penting tetap bersemangat, tetap menghadirkan Kristus, tetap menghadirkan karya keselamatan, mewartakan Injil, bahwa Allah itu hadir, menyertai, mengasihi kita, dan tidak akan membiarkan kita. Satu-satunya rencana Allah adalah keselamatan kita. Maka mari kita membawa sukacita itu, kita membawa kehidupan, membawa pengharapan, dan jadilah tanda kehadiran Kristus yang menyelamatkan, yang membawa anugerah, membawa berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati kita.